Xian terbangun dengan perasaan lebih baik dari sebelumnya, wajahnya gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang dapat dilakukan oleh sisa energi di luar angkasa yang membanjiri luas eterealnya, dia yakin itu tidak berbahaya baginya, karena dia dapat merasakan luas eterealnya berubah secara ajaib dalam keheningan. Di dalam meteor itu terdapat begitu banyak batu permata berwarna yang sangat berharga di dunia orang-orang biasa. Namun, bagi Xian, seorang pejuang yang mengolah energi langit dan bumi, mereka bukanlah apa-apa. Batu permata itu tidak mengandung energi langit dan bumi. Mereka bukanlah kristal ilahi. Di sisi lain, sisa-sisa kura-kura hitam binatang suci telah sepenuhnya menghilang ke dalam tubuh Zuoxi. Dia duduk bersila di tanah yang dipenuhi dengan batu permata yang luar biasa, tampak tenang sambil tersenyum alami. Xian mengamatinya, dan matanya berbinar sambil tersenyum. Zuoxi telah menerobos ke alam dewa asli. Sisa-sisa kura-kura hitam binatang suci seharusnya telah memberikan banyak kekuatan supernatural kepada Zuoxi, orang yang membawa garis keturunan kura-kura hitam. Kalau tidak, dia tidak mungkin mencapai alam dewa asli secepat itu. Kemajuan Zuoxi sangat luar biasa di mata Xian. Ketika dia bertemu dengannya di galaksi ini, Zuoxi hanya berada di langit kedua alam dewa raja. Dengan pelet yang diberikan Fu Wei dari paviliun ramuan dan perkakas, dia telah mencapai langit ketiga alam dewa raja dengan mudah. Namun hari ini, dia membuat langkah maju yang besar lagi. Xian tidak terburu-buru, saat dia tetap tinggal dan memperhatikan Zuoxi dalam diam. Zuoxi mengenakan gaun putih panjang yang bersih, dan postur tubuhnya sangat imut. Wajahnya yang halus dihiasi dengan bulu mata yang panjang. Bahkan ketika dia sedang duduk, sosoknya yang panjang membuat orang-orang merasakannya. Xian selalu memiliki perasaan yang baik terhadap Zuoxi. Ketika dia masih di negeri awan tenang atau kota meteor langit, dia dekat dengan Zuoxi. Dengan hubungan antara keluarga Xi dan keluarga Zuo, Xian dan Zuoxi bertunangan. Namun, karena Xian yang lain tidak ingin mengembangkan jalur bela dirinya tetapi mencurahkan seluruh upaya hidupnya untuk mempelajari buku-buku dan relik kuno, keluarga Zuo benar-benar kecewa. Dengan demikian, mereka membatalkan pertunangan itu secara sepihak. Ketika jiwa Xian masuk ke dalam tubuh itu, dia telah memperlihatkan bakatnya tak lama setelah itu. Zuoxi menyesali keputusannya di masa lalu, dan telah menyebutkan pertunangan ini sekali lagi kepada Xi Jian. Pada saat itu, Xian telah berangkat ke laut tak berujung. Jadi, mereka tidak dapat melakukan apapun tentang pertunangan ini lagi. Bahkan setelah ratusan tahun, dia selalu bertarung, bahkan tidak memiliki sedikit pun kedamaian. Dan, dia tidak tinggal di negeri awan tenang lagi. Secara bertahap, Zuoxi menghapus pikiran enggan itu dari benaknya. Kadang-kadang Xian berpikir bahwa jika dia tidak memasuki laut tak berujung, dia akan menikah dengan Zuoxi yang akan dikagumi semua orang. Namun, rencana mereka tidak mungkin mengikuti perubahan angin. Karakternya akan memberinya masalah, dan tidak akan membiarkannya tinggal di suatu tempat selama sisa hidupnya. Dia berpikir dan terkekeh setelah beberapa saat. Zuoxi membuka matanya, menunjukkan matanya yang jernih, yang tidak memiliki konspirasi tersembunyi di dalamnya. Dia menatap Xian sambil tersenyum lembut. Aku telah mencapai alam dewa asli. Mungkin karena Zuoxi sangat bahagia, dia berdiri, bergerak lincah ke arah Xian. Dia melingkarkan lengannya di leher Xian, berbicara dengan gembira, aku sangat senang telah menembus alam lain. Kali ini, aku yakin kakekku akan senang. Tubuh Zuoxi lembut, dengan aroma yang menyegarkan dan manis. Dia seperti anggur yang baik yang meresap ke dalam hati orang-orang. Wajah kecilnya menunjukkan ekspresi gembira, yang sangat menarik. Saat Xian memeluk lehernya, Xian tak kuasa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Mencium aroma manis di tubuhnya, napas Xian menjadi berat. Gadis manis ini membuatnya tak kuasa menahannya. Xian GG, kau jahat. Zuoxi bisa merasakan sesuatu. Matanya yang indah berputar, pura-pura melirik perut bagian bawah Xian. Ia segera melepaskannya dan bergoyang di tempatnya, menutupi bibir merah mudanya dengan kedua tangan. Kau jahat, jahat sekali. Xian merasa malu. Ia tersenyum malu sebelum sempat berbicara lagi. Seperti yang tertulis dalam perjanjian antara keluarga Xi dan keluarga Zuo, kau dan aku telah bertunangan bahkan sebelum kita lahir. Haha,
kau boleh menjadi istriku. Pats, Zuosi menjulurkan lidahnya. Aku tidak mau menjadi istrimu. Kau genit. Aku yakin aku tidak akan bahagia menjadi istrimu. Aku seharusnya menjadi adik perempuanmu. Haha, aku suka perasaan saat kau melindungiku. Aku tidak suka wajahmu yang bejat. Sambil menggaruk kepalanya, Si Yan tidak ingin menggodanya lebih jauh. Dia berkata, jika kamu sudah selesai, kita harus pergi. Dia khawatir tim Blood Devil akan mengkhawatirkan mereka dan kembali ke sini untuk mencari. Karena ini terkait dengan invasi klan dewa, Si Yan tidak berani bertindak gegabah. Dia harus mendapatkan jawabannya sesegera mungkin. Baiklah, Zuosi tersenyum seperti bunga yang mekar. Aku telah mencapai alam dewa asli, tetapi kupikir aku bisa terus menerobos. Apa yang terjadi dengan sisa-sisa binatang suci kura-kura hitam? Tanya Si Yan. Dia sedikit terkejut. Mereka menyatu dengan jiwaku. Mereka telah menjadi ilusi kura-kura hitam dalam bentuk segel sebagai bagian dari jiwaku. Zuosi tidak berhati-hati saat berbicara dengan Si Yan, jadi dia menjelaskannya dengan jelas. Tapi, aku belum tahu cara menggunakannya. Kurasa, aku butuh waktu untuk beradaptasi dan memahaminya lebih jauh. Si Yan tercengang. Ia tetap bingung beberapa saat sebelum ia dapat berbicara lagi. Selamat. Kurasa kau telah menerima warisan sejati dari kura-kura hitam. Masa depanmu takkan terukur. Tentu saja, Zuosi menyodorkan dadanya yang besar, berbicara dengan percaya diri seperti angsa yang sombong. Keduanya mengobrol sebentar lalu terbang keluar dari meteor, mendarat di kereta perang yang berlabuh di kehampaan. Mereka segera mengendarai kereta perang kembali ke tempat itu. Setelah beberapa saat, Si Yan mengernyitkan alisnya, wajahnya menjadi gelap. Zuosi juga terkejut. Ada yang salah. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi kehidupan mereka. Sebelum Zuosi mencapai alam dewa asli dan jiwanya telah berubah, ia dapat merasakan para prajurit di alam bawah dalam skala tertentu. Namun, karena Zuosi baru saja melepaskan kesadaran jiwanya, ia tidak dapat merasakan apapun. Ia menatap Si Yan dengan heran. Bisakah kau merasakannya? Dalam jangkauan indera kita, mereka seharusnya tidak jauh dari kita. Mungkin mereka pergi tanpa kita. Apakah mungkin? Si Yan menggelapkan wajahnya. Tidak mungkin. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari Blood Devil, Bat, Gute, dan Feng Yan. Itu hanya beberapa hari, dan dia menjelaskan situasinya kepada mereka. Tim Blood Devil bukanlah orang-orang yang tidak sabaran. Alam Si Yan lebih tinggi dari Zuosi. Setelah dia mencapai alam dewa ethereal, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan kehidupan Upanishad, kekuatan indranya terhadap kehidupan seharusnya jauh lebih kuat. Namun, itu sama ketika dia merasakan. Dia tidak bisa merasakan keributan dari kelompok Blood Devil. Itu hanya beberapa hari. Blood Devil tidak akan meninggalkannya di sini dan pergi lebih dulu. Apa yang terjadi? Kereta perang itu meraung, bergerak seperti anak panah ringan sambil menuju ke area tempat 1000 kapal perang berlabuh. Wajah Si Yan berubah. Melihat area tempat ruang angkasa runtuh, wajahnya sangat tegas. Ruang di area itu runtuh dalam-dalam. Mereka bisa melihat celah-celah ruang halus di tepi area itu, dengan pita-pita luar angkasa yang cemerlang. Karena Si Yan telah mengolah kekuatan ruang Upanishad, dia terpukul pada pandangan pertama. Dia tahu apa yang terjadi pada area itu. Bagian ruang itu terputus dan langsung dipindahkan. Si Yan tidak bisa melakukan trik seperti itu. Meskipun Zaduo juga telah mengolah kekuatan ruang Upanishad, bahkan dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kecuali, prajurit yang menggunakan kemampuan ruang itu telah mencapai alam dewa yang baru mulai. Mengamati ruang yang runtuh itu, Si Yan melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan, dan wajahnya menjadi lebih parah sementara cahaya aneh berkilauan di matanya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam. Seorang ahli yang mengolah kekuatan ruang Upanishad datang ke sini. Prajurit itu menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk memotong ruang, klan monster, klan iblis, paviliun ramuan dan perkakas, dan liga pertarungan berkumpul, dan memindahkannya. Zuosi ketakutan, bertanya, seberbahaya itu? Sambil tersenyum paksa, Si Yan berkata, ya, para prajurit yang telah mengolah kekuatan ruang Upanishad ke alam dewa awal bisa sekuat itu. Mereka dapat memotong dan memindahkan ruang. Itu tidak terbayangkan oleh orang biasa, tetapi mereka memang memiliki kekuatan seperti itu.
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Zuo Xi tampak kesal. Si tua Xuan Ming masih bersama mereka. Meskipun dia tegas padaku, dia hanya ingin aku menjadi lebih baik. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku juga tidak ingin melihat mereka menghadapi hal-hal buruk. Xian mengerutkan kening. Dia juga mengolah kekuatan ruang Upanishad. Terutama setelah dia melangkah ke alam dewa ethereal, dia tahu betapa menakutkannya para prajurit dengan kekuatan ruang Upanishad. Orang-orang dengan kekuatan ruang Upanishad memiliki banyak trik untuk menghadapi musuh. Mereka tidak perlu menggunakan banyak energi untuk menyerang. Misalnya, jika dia bertarung dengan seorang prajurit di level yang sama, dia dapat merobek sepotong ruang untuk menyeret musuh ke sana. Dia dapat menggunakan cekungan ruang yang kacau untuk menguras energi musuh sampai mati. Cekungan ruang yang kacau yang bersembunyi di celah-celah ruang itu sangat berbahaya. Kecuali musuh juga mengembangkan kekuatan ruang Upanishad, yang akan membantunya menemukan jalan keluar, mustahil untuk keluar. Seorang ahli yang dapat memotong ruang seharusnya dapat menerapkan kemampuan magis seperti itu. Jika musuh membawa ruang tempat tim Blood Devil tinggal ke beberapa perangkap kematian, bahkan jika Blood Devil dan yang lainnya telah mencapai alam dewa yang baru mulai, mereka tidak akan dapat keluar dari sana. Xia Xinyan, Blood Devil, Fei Lan, Leona, Katuo, Benny, dan begitu banyak orang yang dia khawatirkan ada di kelompok itu. Xian tahu bahwa dengan wilayah dan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat banyak membantu mereka bahkan jika dia dapat menemukan mereka. Bagaimanapun, dia harus menemukan mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menemukan mereka? Zuo Xi sangat khawatir hingga wajah mungilnya memerah. Mengapa beberapa ahli dengan kekuatan luar angkasa tiba-tiba menyerang mereka? Xian terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, seharusnya klan bayangan gelap. Mengapa? Klan bayangan gelap sedang membersihkan kanal luar angkasa, mempersiapkan jalan bagi invasi klan dewa. Jika mereka ingin mengebor melalui lorong luar angkasa, mereka harus memiliki beberapa ahli yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Tapi, aku tidak menyangka yang lain begitu kuat. Mereka bahkan memiliki ahli alam dewa yang baru mulai. Jika aku mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan mengambil risiko. Wilayah bintang Agate tidak memiliki ahli yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad di alam dewa yang baru lahir. Zaduo adalah yang terkuat di sini, tetapi dia baru mencapai langit ketiga alam dewa ethereal. Xian tahu betapa sulitnya menerobos ke alam baru bagi para pejuang seperti itu. Karena itu, dia secara naluriah berasumsi bahwa para ahli musuh mereka baru mencapai alam dewa ethereal. Dia membuat anggapan seperti itu, dan ahli bayangan gelap yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad telah menamparkan wajahnya hari ini dengan kemampuannya yang sebenarnya. Aku salah menghitung. Aku lupa bahwa klan bayangan gelap bukanlah ras dari wilayah bintang Agate. Mereka telah bergantung pada klan terkuat di alam semesta ini, dan telah beroperasi di galaksi lain juga. Mungkin sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bukan tidak mungkin jika klan ini memiliki ahli alam dewa yang baru lahir yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Jadi, bisakah kamu menemukan mereka? Zuo Xi cukup khawatir. Aku seharusnya bisa melakukannya. Setetes darah iblis abadi berwarna merah mendidih, menguap menjadi kabut merah, yang menyala lalu menghilang ke udara tipis. Zuo Xi mengerutkan kening dan menatap Xian dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar. Xian menyipitkan mata dan menggunakan kekuatan misterius darah iblis untuk mencari. Darah iblis memang ajaib. Ketika dia masih di Raging Flame Star Area, dia bisa menggunakannya untuk merasakan fluktuasi energi kehidupan anggota keluarganya di Grace Mainland. Hari ini, saat wilayah kekuasaannya telah mencapai Ethereal God Realm, pemahamannya tentang darah iblis juga meningkat. Kemanapun Blood Devil pergi, dia bisa merasakan dan menemukannya. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia merendahkan suaranya. Aku menemukan mereka. Mengemudikan kereta perang, dia membawa Zuo Xi terbang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah 1 jam, mereka mencapai area paling luar biasa dari Shadow Ghostly Prison. Di antara pita-pita luar angkasa yang bersinar itu terdapat celah-celah angkasa yang terkoyak. Tempat ini adalah pintu masuk tempat Agate Star Area terhubung ke area bintang lainnya.
Banyak celah angkasa itu bisa mengarah ke dunia lain di luar sana. Tentu saja, sebagian besar lorong angkasa di sini macet. Beberapa lorong menyembunyikan bahaya ekstrim. Masuk tanpa penyelidikan menyeluruh bisa mengakibatkan kematian yang terjadi bahkan lebih cepat daripada saat menghadapi musuh alam yang lebih tinggi. Di dalam lorong angkasa itu terdapat jebakan yang berbeda, misterius, namun fatal yang tidak boleh dimasuki oleh para prajurit yang tidak memiliki kekuatan angkasa. Begitulah cara mereka bisa menyelamatkan jiwa mereka dari kehancuran. Begitu banyak celah angkasa, Zuo Shi penasaran. Kelihatannya mirip dengan laut perbatasan di Grace Mainland. Xi Yan mengangguk. Ada begitu banyak hal ajaib di dunia. Banyak area bintang yang terhubung satu sama lain. Bagi para ahli, jika mereka cukup kuat, mereka bisa menggunakan lorong angkasa itu untuk mencapai banyak galaksi yang berbeda. Kudengar dulu sekali, area bintang besar memang memiliki hubungan yang erat. Mereka akan memperdagangkan barang-barang dari area mereka untuk menerima bahan budidaya dari area bintang lain. Petik 2. Tidak seperti itu lagi. Zuo Shi terkejut. Xi Yan tersenyum paksa, menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Kenapa? Karena makhluk hidup tidak bisa lepas dari keserakahan. Kenapa kau berkata begitu? Dahulu kala, ras-ras besar menganggap pengembangan diri sebagai prioritas utama mereka. Banyak klan mencintai kedamaian. Mereka tidak akan melanggar batas. Namun, beberapa klan mulai menjadi semakin kuat. Lambat laun, mereka menjadi kurang puas dengan nasib mereka. Mereka mulai menyerang wilayah bintang lainnya. Setelah berhenti sejenak, Xi Yan melanjutkan, daerah bintang yang berbeda memiliki ras dan kekuatan yang berbeda. Misalnya, daerah bintang tingkat tinggi bisa memiliki prajurit yang lebih kuat secara umum. Jika mereka menemukan daerah bintang baru yang levelnya lebih rendah dari mereka dengan kompetensi yang lemah secara umum, mereka tidak akan cukup baik untuk membantu yang lain tumbuh. Sebaliknya, mereka akan membantai untuk merampok sumber daya mereka. Zuo Shi tidak bodoh. Mendengarkan Xi Yan, dia langsung mengerti. Itu seperti ketika para ahli dari daerah bintang Agate datang melalui lorong angkasa untuk menyerang Grace Mainland kita. Menurutmu apa yang akan dihadapi Grace Mainland? Xi Yan mendesah. Dalam situasi terbaik, kita akan ditangkap untuk menjadi budak atau lebih mungkin, kita semua akan dibantai. Dia melanjutkan penjelasannya, itulah sebabnya mengapa berbagai wilayah bintang perlahan-lahan memutuskan hubungan satu sama lain. Beberapa wilayah bintang secara sepihak memblokir pintu masuk atau jalur ruang angkasa yang menuju ke wilayah lain. Mereka tidak ingin kekuatan yang lebih kuat dari wilayah bintang tingkat tinggi datang untuk menyerang tanah mereka. Terutama ketika klan dewa semakin kuat. Itu menjadi mimpi buruk bagi wilayah bintang besar. Benarkah sebagian besar jalur ruang angkasa di wilayah ini sengaja dirusak? Tanya Zuo Shi. Xi Yan mengangguk. Ya, itu benar. Meskipun wilayah bintang Agate adalah wilayah bintang tingkat tinggi, wilayah itu lebih lemah daripada klan dewa. Karena mereka tidak ingin klan kuat lainnya menyerang mereka, mereka awalnya akan memblokir atau menghancurkan jalur ruang angkasa itu. Xia Xin Yan dapat datang ke sini tahun itu karena Grace Mainland adalah wilayah bintang tingkat rendah. Mungkin menurut pendapat para ahli wilayah bintang Agate, wilayah bintang kita tidak akan pernah menjadi ancaman bagi mereka. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa Grace Mainland bisa menjadi target potensial. Jadi, mereka tidak menghancurkan jalur itu. Karena Xi Yan telah mengalami banyak kejadian malang, dia tidak lagi polos. Pemahamannya tentang perilaku orang-orang menjadi lebih menyeluruh. Dia mengerti betapa jahat dan kejamnya orang-orang. Di mana mereka? Tanya Zuo Shi. Xi Yan menunjuk ke celah angkasa yang robek. Di dalam celah angkasa itu. Apakah kita perlu masuk ke sana? Tentu saja ya. Kereta perang itu mendesis, bergerak seperti sambaran petir dan bergoyang melalui celah angkasa hanya dalam sekejap mata. Mereka telah melewati banyak pita warna-warni yang cemerlang seolah-olah mereka bergerak dalam terowongan ruang waktu. Setelah perjalanan yang lama, kereta perang itu berhenti. Dingin sekali. Zuo Shi menggigil. Dia melihat ke depan mereka, menjadi sangat terkejut. Ah, ada laut. Bagaimana mungkin ada laut di dalam terowongan angkasa? Di depan mereka ada laut dengan ombak yang bergumam. Kepingan salju jatuh di atas laut, anehnya, laut ini terdapat uap dan kabut warna-warni yang melayang-layang, dihiasi pita-pita angkasa luar yang indah.
Tidak ada energi bumi dan langit, tidak ada matahari, bulan, atau bintang apapun. Di dunia tertutup ini, Xian dan Zuoxi tidak bisa merasakan keributan makhluk hidup. Namun, lautan ajaib itu bergelombang seolah-olah berubah entah bagaimana. Saat kereta perang mereka melayang di atas laut, Xian di alam dewa etherealnya juga merasa kedinginan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aura dingin itu berasal dari laut, tetapi laut itu hanya memiliki kepingan salju. Airnya tidak beku. Hembusan angin dingin bertiup dari jarak jauh, yang begitu kencang hingga dapat membekukan tulang orang dan meretakkannya. Zuoxi belum lama mencapai alam dewa asli. Wajah kecilnya pucat, yang menunjukkan betapa dahsyatnya udara dingin yang dipancarkan dari laut ini. Gumpalan asap hijau, ungu, biru, dan merah melayang di atas laut seolah-olah itu adalah air laut yang naik. Sekelompok awan hijau berkabut perlahan mendekati kereta perang mereka. Kereta perang yang kaku itu meleleh saat asap hijau menutupinya. Besi itu larut, mengalir. Xian mengubah raut wajahnya dan berteriak, itu beracun. Racun yang sangat kuat. Dia sangat ketakutan, menarik tangan Zuoxi untuk membawanya ke tempat lain. Dia menatap tajam ke awan hijau yang berkabut. Dia menarik napas dalam-dalam. Asap itu mengandung racun yang sangat kuat yang bahkan dapat mengikis logam. Kita tidak tahan. Sangat berbahaya. Zuoxi berubah warna. Xian tidak menjawab dan hanya mengerutkan kening. Dia melepaskan kesadaran jiwanya, berkeliaran di sekitar gugusan awan berwarna berbeda di atas laut. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi lebih meringis. Gugusan awan berwarna-warni itu sangat beracun. Dan di antara semuanya, yang ungu adalah yang paling berbahaya. Kesadaran jiwa Xian bahkan tidak tahan. Racun awan itu dapat menempel pada gumpalan kesadaran jiwa untuk memasuki altar jiwanya. Tampaknya dapat menyerang altar jiwa. Dia bergegas untuk mendesak rekan jiwanya, menggunakan api surga untuk menciptakan penghalang yang menyala untuk mencegah racun memasuki altar jiwanya. Gumpalan asap berwarna-warni itu berasal dari kabut laut yang menguap. Rasanya seperti ada sesuatu yang sangat berbahaya bersembunyi di bawah laut dan melepaskan racun. Lokasi Blood Devil yang dia rasakan juga berada di bawah laut, yang membuat Xian semakin cemas dan tertekan. Dia yakin bahwa kelompok Blood Devil berada di bawah laut ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka hadapi, dia tahu bahwa situasi mereka tidak menguntungkan. Jangan gunakan kesadaran jiwamu, teriak Xian. Zuoxi menggigil seperti burung yang bertengger di dahan pohon yang melengkung. Wajah kecilnya memucat saat dia berbicara dengan ketakutan, kesadaran jiwa juga tidak tahan. Xian menggelapkan wajahnya, menatap laut di bawahnya. Alisnya berkerut erat. Ada laut di dalam terowongan luar angkasa. Namun, itu adalah pengalaman baru baginya. Dia tidak tahu apakah laut ini terbentuk secara alami atau seseorang telah mengaturnya dengan tujuan tertentu. Namun, dia dapat memastikan bahwa sesuatu yang sangat berbahaya bersembunyi di bawah laut. Kalau tidak, kelompok Blood Devil tidak akan terkekang di sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zuoxi. Xian tetap diam, melepaskan kesadaran jiwanya sekali lagi. Kali ini, dia tidak berani menyelidiki gugusan asap beracun itu tetapi menyelinap ke dalam laut. Ses! Xian menghirup udara dingin. Dia pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Air lautnya dingin sekali. Kesadaran jiwaku tidak tahan. Sial, apa-apaan tempat sialan ini? Mendengarnya mengumpat ketakutan, wajah kecil Zuoxi meringis. Dia tidak berani melepaskan kesadaran jiwanya. Dia menatapnya dengan gelisah. Mengapa aku merasa semuanya salah di sini? Ya, kau benar, Xian mendesah. Sebelum kita mencari tahu caranya, kita tidak boleh melakukan apapun dengan gegabah. Jangan gunakan kesadaran jiwamu juga. Jauhi hal-hal yang tidak biasa. Air laut, asap berwarna-warni. Jauhi itu. Hal-hal itu bisa membunuhmu. Musuh kita pasti sangat yakin karena mereka telah membawa kelompok Blood Devil ke sini. Mereka pasti berpikir bahwa kelompok Blood Devil tidak bisa lolos dari tempat ini dan mereka akan mati pada akhirnya. Pikirannya jernih sekarang. Blood Devil dan yang lainnya berada di alam dewa yang baru mulai. Jika mereka dipindahkan ke sini, orang yang melakukannya tampaknya berpikir bahwa area ini bahkan dapat mengurung para ahli alam dewa yang baru mulai, mencegah mereka menggunakan kekuatan supernatural mereka.
Bahkan Blood Devil yang perkasa pun terkurung di bawah laut. Namun, jika Xian dapat menyelidikinya dengan mudah, itu akan menjadi hal yang tidak biasa. Bahkan kesadaran jiwa tidak dapat menembus air laut itu. Tidak diragukan lagi kita akan langsung mati jika kita mencelupkan tubuh dewa kita ke laut. Zuoxi menjulurkan lidahnya, wajahnya yang polos tampak takut. Apakah ayahku meninggal? Aku tidak tahu. Xian juga bingung dan cemas. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Untuk saat ini, jangan bertindak gegabah. Biarkan aku memeriksa situasinya terlebih dahulu. Kita harus berjalan-jalan di sekitar sini untuk melihat apakah kita dapat menemukan jalan masuk. Sambil berbicara, dia memegang tangan Zuoxi yang kecil dan lembut, dengan hati-hati bergerak di atas laut dan menghindari asap berwarna-warni. Bergerak di sekitar laut, dia menemukan bahwa laut itu sangat besar. Setelah 1 jam, dia belum keluar dari wilayah laut itu. Dia tidak dapat menemukan jalan masuk. Xian merasa tangannya terikat. Berpikir keras untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa dia tidak punya solusi. Akhirnya, dia mengambil keputusan, dia butuh bantuan dari roh cincin dari cincin pembuluh darah. Dia perlu tahu apakah roh itu tahu sesuatu tentang laut beracun ini. Dia segera menghubungi roh cincin, menceritakan situasinya dengan harapan mendapat petunjuk. Roh cincin mengiriminya pesan jiwa yang ketakutan. Mengapa dia muncul di sini? Mengapa dia masih ada? Dari apa yang dialami Xian, roh cincin jarang terkejut. Karena kali ini ia bertindak berbeda, Xian merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa situasinya tidak benar. Musuh ini sulit dihadapi. Seluruh tubuhnya mengandung racun yang sangat banyak. Ia memakan makhluk berbisa atau beracun lainnya untuk tumbuh. Ia adalah makhluk paling berbahaya di alam semesta. Roh cincin itu terdengar sangat serius. Kau seharusnya tidak mengganggunya. Di wilayahmu, kau bukanlah lawannya. Tepat di awal, roh cincin menyuruh Xian untuk menyerah padanya. Apa itu? Xian mengubah wajahnya, tetapi ia masih bersikeras. Itu disebut ubur-ubur roh yang telah meninggal. Ia adalah bentuk kehidupan unik dari luar angkasa. Ia tidak memiliki kerangka. Ia sangat besar dengan kulit dan daging yang kental. Ubur-ubur luar angkasa semacam ini memiliki banyak lubang di tubuhnya yang mengeluarkan asap, yang mengandung racun yang mematikan. Roh cincin itu menjelaskan dengan perlahan. Ketika ubur-ubur roh yang telah meninggal muncul di area bintang itu pada akhirnya akan jatuh ke dalam bencana yang mematikan. Semua makhluk akan diracuni sampai mati. Makhluk itu pernah muncul sebelumnya. Makhluk itu telah menghabisi 2 area bintang dan mengubahnya menjadi area yang sunyi dan mati. Tidak ada yang selamat. Biasanya makhluk itu hidup di laut yang sangat dingin. Makhluk itu tidak akan meninggalkan laut, tetapi akan terus-menerus melepaskan asap beracun. Jika ada makhluk yang bersentuhan dengan asap beracun itu, makhluk itu akan diracuni sampai mati. Apakah makhluk itu tidak punya kelemahan? Xian ketakutan. Para ahli alam dewa yang baru mulai juga tidak bisa menahannya. Kau perlu tahu kekuatan Upanishad yang dikembangkan oleh ahli alam dewa yang baru mulai. Roh cincin itu mendesah, jika kau telah mencapai alam dewa yang baru mulai, kau akan memiliki kesempatan untuk menghabisinya dan kau mungkin menerima manfaat yang mengejutkan. Bagaimanapun, para ahli alam dewa yang baru mulai lainnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Mengapa kau berkata begitu? Seharusnya itu adalah seorang ahli yang telah menyatu dengan asal, yang juga merupakan api surga. Setelah mencapai alam dewa yang baru mulai, ia dapat membakar dan memurnikannya. Jika kau ingin memurnikannya, kau harus membakar lautan dingin tempat tinggalnya. Setelah itu, kau dapat menyerang tubuhnya secara langsung. Selain api, kita tidak punya pilihan lain. Tubuh ubur-ubur roh yang telah meninggal itu cair dan padat. Bahkan jika terkoyak, ia dapat menutup lukanya dengan segera. Entah bagaimana tubuhnya tidak akan pernah mati. Serangan fisik tidak efektif padanya. Racunnya dapat memasuki altar jiwa. Selain itu, jiwanya sangat aneh. Ia merupakan gabungan dari berbagai jiwa dan kesadaran. Ketika satu jiwa hancur, ia dapat mereplikasi jiwa yang lain. Hanya individu alam dewa yang baru lahir yang mengolah kekuatan api Upanishad yang dapat memurnikannya secara langsung. Hanya benua kuno yang memiliki origin. Namun, di alam semesta yang luas ini, benua kuno sangatlah langka. Selain itu,
Lebih jarang lagi untuk melihat prajurit yang dapat menyatukan jiwa dengan api surga Origin. Namun, hampir tidak ada dari mereka yang dapat mencapai incipient God Realm. Jika kamu dapat menemukan karakter seperti ini, kamu seharusnya tidak berpikir untuk menyerang ubur-ubur roh yang telah meninggal. Itu hanya akan membuatmu dalam masalah. Kamu akan tamat sepenuhnya. Bisakah prajurit yang mengolah kekuatan ruang di incipient God Realm mengatasinya? Xian mencoba membuatnya lebih jelas. Seseorang memotong ruang dan melemparkan teman-temanmu ke laut. Roh cincin itu terkejut. Meskipun ahli yang mengolah kekuatan ruang Upanishad di alam dewa baru tidak dapat membakar ubur-ubur, ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Anda dapat menemukan seseorang dengan kekuatan ruang Upanishad di alam dewa baru, mungkin Anda dapat menggunakan metode yang sama untuk menyelamatkan teman-teman Anda dari bawah laut ruang. Tetapi Anda tidak dapat membunuh ubur-ubur roh yang telah meninggal. Namun, para pejuang yang mengolah kekuatan ruang Upanishad ke alam dewa baru bahkan lebih langka daripada ahli alam dewa baru dengan api asal. Berhenti sejenak, roh cincin menambahkan, musuh Anda adalah ahli semacam ini. Jadi, keberadaan pada level yang sama mungkin tidak dapat memindahkan ruang yang telah dipotongnya. Pilihan ini jauh lebih sulit. Saya pikir Anda tidak dapat melakukannya. Xian khawatir. Dia tidak tahan lagi mendengarkan roh cincin mencoret semua pilihan. Anda tidak punya solusi, bukan? Sebuah solusi. Saya punya satu, tetapi tampaknya sulit. Itu tergantung pada usaha Anda. Roh cincin merenung. Setelah beberapa saat, Xian pun terguncang. Bagaimana caranya? Kau masih perlu menemukan seorang ahli di alam dewa baru yang telah menyatu dengan asal. Itu hampir mustahil bagi orang biasa. Namun, jika itu kau akan memiliki kesempatan. Apa metode pencarian itu? Datanglah ke sumber kekuatan Upanishad. Mereka yang telah menyatu dengan api asal dapat mengunjungi sumber kekuatan Upanishad juga. Jika kau beruntung, kau dapat bertemu dengan para ahli alam dewa baru dari area bintang lain. Jika yang lain tahu tentang ubur-ubur roh yang telah meninggal, ia akan menyeberangi area bintang untuk sampai ke sini. Sudah kubilang. Bahkan bagi makhluk seperti itu, ubur-ubur roh yang telah meninggal cukup untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Petik 2. Apakah itu baik untuknya? Manfaat besar. Mereka akan bergerak, mengetahui prasyarat bahwa mereka tahu tentang efek magis ubur-ubur roh yang telah meninggal. Baiklah, biar ku coba. Pergilah ke sumber kekuatan Upanishad dan cari di area di mana kekuatan api Upanishad paling bergejolak. Kau tidak perlu memikirkan area lainnya. Mengerti. Setelah selesai berbicara dengan roh cincin, dia berlama-lama di atas laut yang dingin. Tiba-tiba, dia menarik tangan Zuozi dan membawanya keluar dari tempat ini, kembali melalui terowongan angkasa. Apa yang kau lakukan? Menyerah. Zuozi sangat terkejut karena dia tidak bisa menjelaskan perbuatannya. Tangan kecilnya berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia berkata dengan berani, "Aku ingin menyelamatkan mereka. Tempat ini tidak bagus untuk berlama-lama. Mungkin, ada jebakan di sekitar yang telah dipasang musuh sebelumnya. Jika kita ketahuan, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk memikirkan solusinya." Xian tidak keberatan dengan Zuozi yang menggeliat. Dia hanya mengencangkan cengkeramannya dan menariknya pergi. Kita akan menemukan solusinya setelah kita keluar dari sini. Tentu saja, aku tidak akan hanya berdiri dan menatap. Mendengarnya, Zuozi menjadi tenang. Mereka berdua kembali ke meteor tempat mereka menemukan sisa-sisa Holy Beast Black Tortoise. Mereka masuk ke dalam meteor tempat Xian menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada Zuozi, "Aku perlu berkultivasi sebentar di sini. Kau seharusnya tidak menggangguku." Zuozi menatapnya dengan heran. "Apakah kau punya rencana?" "Ya, aku punya rencana. Kita punya peluang kecil, tetapi kita harus tetap mencoba." Xian mengangguk. Zuozi tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk di depannya dengan lembut dan patuh. Pada saat berikutnya, dia mendapati tubuh Xian sedikit gemetar. Matanya yang indah berbinar dan tidak berhenti menatap Xian bahkan untuk sekejap. Dia tiba-tiba menutup mulutnya agar tidak berteriak ketakutan. Dia mendapati bahwa setelah Xian gemetar beberapa saat, jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya. Xian yang duduk di depannya sekarang hanyalah tubuh tanpa fluktuasi energi jiwa. Penemuan ini membuat Zuozi ketakutan karena dia tidak tahu alasannya.
Matanya menjadi tumpul. Zuoxi mengingat nasihatnya. Dia tidak berani mengganggunya atau membuat keributan. Dia hanya duduk dan mengawasinya dengan hati-hati. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xian melakukan tindakan aneh ini, dia tahu Xian tidak berdaya saat ini. Jika seseorang menyerangnya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Zuoxi mengerti bahwa dia sangat mempercayainya. Itulah sebabnya dia sengaja memasuki kondisi yang rentan seperti itu. Zuoxi tersentuh dan ketakutan pada saat yang sama. Dia bertekad untuk melindungi Xian dalam kondisinya yang aneh dengan upaya terbaiknya. Dia tidak boleh membiarkan siapapun mengganggunya. Di sumber kekuatan magis Upanishad, dua jiwa seperti Ignis Fatu sedang bergoyang-goyang. Mereka adalah jiwa inang dan jiwa pendamping Xian. Setiap kali dia memasuki ruang ajaib ini, dia muncul di area khusus yang sama ini, tidak terlewat sedikit pun. Ketika dia berada di alam dewa asli, area yang dapat diakses oleh kedua jiwanya terbatas. Setelah dia mencapai alam dewa ethereal, energi jiwanya meningkat pesat, sehingga dia dapat pindah ke area yang lebih luas. Dia mulai menjelajahi wilayah aneh itu. Dia memikirkan ubur-ubur roh yang telah meninggal. Semakin dia berpikir, semakin dia menjadi cemas. Dari apa yang dikatakan roh cincin kepadanya dan lokasi ubur-ubur roh yang telah meninggal saat ini, Xian samar-samar mengetahui konspirasi klan bayangan gelap dan klan dewa. Ubur-ubur roh yang telah meninggal tetap berada di dalam lorong ruang angkasa, yang menghubungkan area bintang akik dan area bintang dewa dari klan dewa. Dengan fitur-fitur khususnya, begitu ubur-ubur roh yang telah meninggal datang ke area bintang manapun, itu selalu menjadi mimpi buruk terbesar di seluruh tempat itu. Klan dewa dan klan bayangan gelap telah menyiapkan ubur-ubur di sini. Xian sekarang tahu tujuan mereka. Dari sudut pandang mereka, jika Xian adalah anggota klan dewa atau klan bayangan gelap, akan jauh lebih mudah untuk menyerbu wilayah bintang Agate dan menangkap para prajurit dan pasukan di seluruh wilayah bintang dengan ubur-ubur di sana. Itu akan menjadi skenario terbaik. Namun, jika mereka menghadapi perlawanan yang kuat atau bahkan kegagalan, harganya akan menjadi kerugian yang signifikan bagi klan dewa dan klan bayangan gelap. Apakah akan jauh lebih buruk ketika hal-hal yang dapat mereka klaim tidak dapat menutupi kerugian tersebut? Mungkinkah itu solusi yang lebih baik? Jika operasi mereka tidak berjalan dengan baik, klan dewa dan klan bayangan gelap akan mengirim ubur-ubur roh yang telah meninggal ke wilayah bintang Agate dengan tindakan brutal dan kejam mereka. Apa yang dapat dilakukannya? Xian merasakan bulu kuduknya berdiri. Melepaskan ubur-ubur roh yang telah meninggal ke wilayah bintang Agate akan membuat makhluk beracun itu mengeluarkan asap beracun yang akan meracuni pasukan di wilayah bintang Agate hingga mati. Nantinya, seluruh wilayah bintang Agate tidak akan memiliki yang selamat. Setelah itu, mereka akan memindahkan ubur-ubur roh yang telah meninggal dan wilayah bintang Agate akan menjadi wilayah klan dewa dan klan bayangan gelap. Sejak saat itu, mereka akan bebas mengeksploitasi material apapun tanpa menghadapi perlawanan keras kepala. Mereka akan dapat mengklaim segalanya di area bintang ini. Saat Xian memahami konspirasi klan dewa dan klan bayangan gelap, hatinya tenggelam ke dasar. Terlalu jahat. Untuk menyerang area bintang, mereka tidak ragu untuk membunuh semua ras dan makhluk di seluruh area bintang. Miliaran nyawa akan padam. Ini terlalu kejam dan tidak berperasaan, yang jauh lebih jahat daripada karakter yang paling jahat. Akhirnya, Xian tahu alasan mengapa makhluk lain di alam semesta selalu membenci dan menentang klan dewa. Dia mengerti bahwa dia harus mengalahkan ubur-ubur roh yang telah meninggal. Jika tidak, makhluk-makhluk di area bintang Agate akan menerima malapetaka yang mematikan. Tidak seorang pun akan mampu menyelamatkan mereka. Xian bergegas. Dia telah berpindah-pindah di sekitar sumber kekuatan Upanishad untuk waktu yang lama, tetapi dia belum menemukan jiwa seperti dia di tempat ini. Alam semesta yang luas memiliki begitu banyak area bintang dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya sedikit dari mereka yang dapat memasuki tempat khusus ini. Dia tahu bahwa itu akan bergantung pada keberuntungannya, tetapi dia bergegas sekarang. Dia harus menemukan ahli alam dewa yang baru mulai yang mengolah kekuatan api Upanishad dan telah menyatu dengan asal. Xian mulai terbang secepat yang dia bisa. Kedua jiwa itu bergerak seperti dua bintang jatuh yang mencoba menemukan area kekuatan api Upanishad.
Setelah waktu yang tidak diketahui, jiwanya bergetar dan mengirimkan getaran ketika dia melihat titik kumpul kekuatan api Upanishad. Dia bergegas mendekati area itu. Upanishad kekuatan api memiliki banyak bentuk dan setiap bentuk memiliki ciri khasnya sendiri. Secara relatif, ada banyak area Upanishad kekuatan api di sumber kekuatan Upanishad. Area yang berbeda akan memiliki Upanishad kekuatan api yang berbeda, yang juga dapat bergantung pada ranah para prajurit. Misalnya, para prajurit di alam dewa asli, alam dewa ethereal, dan alam dewa incipient memiliki perbedaan besar antara Upanishad kekuatan api yang mereka peroleh. Ketika mereka berkultivasi di sumber kekuatan Upanishad, area yang cocok untuk mereka berbeda. Para prajurit alam rendah menemukan area yang sesuai dengan alam mereka sementara para prajurit alam tinggi dapat mengunjungi area Upanishad kekuatan api yang lebih kuat dan indah. Area di mana Upanishad kekuatan api yang berbeda terjalin yang baru saja ditemukan Xian cocok untuk dipelajari oleh para ahli alam dewa ethereal. Dua kelompok api yang tampak seperti api hantu yang lemah melintasi area Upanishad kekuatan guntur dan badai angin untuk berkumpul di area Upanishad kekuatan api. Area itu adalah lautan api dengan kelompok-kelompok api yang berterbangan seperti pita merah. Setiap kelompok api tampaknya mengalami perubahan halus sepanjang waktu, yang mengekspresikan fitur-fitur mereka yang liar, brutal, dan panas. Para prajurit yang telah menyatu dengan api surga dapat mengirimkan jiwa mereka ke bola-bola api itu. Saat api berubah, mereka perlahan-lahan merasakan dan mempelajari makna misterius dari kelas kekuatan ini, yang memperkuat dan memajukan wilayah mereka. Meskipun rekan jiwa Xian telah menyatu dengan api surga, dia tidak mengolah Upanishad kekuatan api. Ketika dia mencapai area ini, jiwa inangnya tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang membuatnya tidak nyaman. Bagaimanapun, rekan jiwanya merasa santai dan aman di area ini. Xian mengembuskan napas dan kedua jiwanya berubah menjadi bentuk tubuhnya, melihat ke arah yang sama. Ada dua jiwa yang bergerak di area itu. Mereka terbang cepat seperti meteor yang menyala. Xian dapat membedakan kedua jiwa itu. Yang satu adalah seorang pria dan yang lainnya adalah seorang wanita. Mereka berdua tampak anggun dan cantik. Namun, kedua jiwa itu tidak harmonis. Mereka tampak sedang berdebat tentang sesuatu. Rupanya, wanita anggun itu berada di tangan yang lebih rendah. Dia berputar-putar, mencoba menyingkirkan lautan api. Dia tampak bingung dan terburu-buru. Sementara itu, pria itu tertawa jahat. Tidak lambat atau cepat, dia melepaskan medan magnet jiwanya, menghalangi area tersebut dan mencegah wanita itu melarikan diri. Itu bukan pertama kalinya Xian memasuki sumber kekuatan Upanishad. Dia tahu bahwa jika jiwa ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menjauh dari area tempat kekuatan Upanishad berkumpul. Dengan begitu, dia dapat segera meninggalkan tempat ajaib ini. Jiwa perempuan itu ingin meninggalkan titik kumpul kekuatan api Upanishad terlebih dahulu dan kemudian meninggalkan tempat ini. Sumber kekuatan Upanishad adalah tempat paling misterius di alam semesta ini. Para prajurit yang telah menyatu dengan api surga Origin dapat mengirim jiwa mereka ke sini untuk belajar. Para prajurit itu dapat datang dari setiap sudut alam semesta. Namun, mereka semua datang ke tempat ini. Ketika jiwa mereka kembali ke tubuh mereka, mereka akan kembali ke area yang berbeda. Wanita itu hanya perlu terbang menjauh dari area kekuatan api Upanishad sehingga dia dapat kembali ke tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak dapat melintasi seluruh area bintang untuk mengejarnya. Tetapi jika dia tidak dapat melarikan diri dari titik kumpul kekuatan api Upanishad, jiwanya tidak dapat kembali ke tubuhnya. Itu akan sangat sulit. Xian tetap berada di tepi area itu dan mengamati. Jiwanya mencoba merasakan. Dia dapat mendengar jiwa laki-laki menggoda wanita itu. Di tempat ini, mereka tidak menggunakan bahasa verbal untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan jiwa untuk saling menghubungi, yang jauh lebih praktis daripada berbicara. Hanya jiwa yang bisa mendengarkan percakapan seperti itu. Laria, tetaplah di sini, gadis. Mari kita berhubungan jiwa. Bagaimana kalau kita bersenang-senang bersama? Jika kau bisa memuaskanku, aku tidak akan menghancurkan jiwamu dan mengambil gumpalan asal-usulmu. Kita bisa tinggal di area ajaib ini seperti pasangan yang bahagia dan menikmati saat-saat bahagia yang tak terlukiskan.
Bukankah itu semua tentang kesenangan dan kegembiraan? Suara jiwa laki-laki itu meluas seperti gelombang suara yang dikirim ke setiap sudut. Dia tampak begitu bersemangat dan terangsang, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyuman. Enyahlah, wanita itu tidak setuju. Dia tampak ketakutan dan gelisah. Aku akan berkultivasi dengan caraku dan kau harus berkultivasi dengan caramu. Aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Si Yan terkejut. Dia terus merasakan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia tahu bahwa mereka bukanlah orang yang ingin dia temukan. Orang-orang itu berasal dari area bintang yang berbeda. Karena mereka telah menyatu dengan api asal-usul, mereka bertemu satu sama lain secara kebetulan di area ini. Mereka mungkin adalah karakter yang menonjol di area mereka. Jiwa-jiwa itu dapat melakukan hubungan seksual magis, yang dikabarkan misterius dan bahkan lebih baik daripada hubungan fisik. Pria itu memiliki pikiran jahat, jelas, dan wilayahnya lebih tinggi. Dia ingin tinggal di area khusus ini dan memiliki keintiman jiwa, yang dianggap sebagai kenikmatan paling magis, dengan wanita itu. Sementara itu, wanita itu tidak menginginkannya. Dia ingin menyingkirkannya dan pergi. Sayangnya, wilayah pria itu lebih tinggi daripada wilayahnya dan dia telah membuat penghalang jiwa, yang mencegah wanita itu terbang menjauh. Pria itu seharusnya berada di langit kedua alam dewa ethereal sementara wanita itu berada di langit pertama alam dewa ethereal. Meskipun mereka mungkin terkenal di daerah mereka, mereka bukanlah orang-orang yang diinginkan Xian. Mengamati sejenak, karena Xian tergesa-gesa untuk menemukan seorang ahli alam dewa yang baru mulai, dia tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Dia hanya ingin mengalahkan ubur-ubur roh yang telah meninggal sesegera mungkin, jadi dia bersiap untuk pergi. Dari mana asalmu? Haha, aku tidak peduli dari daerah bintang mana kamu berasal. Merupakan kehormatan bagimu untuk melakukan hubungan jiwa denganku. Jika aku merasa baik, aku akan pergi ke daerah bintangmu untuk menemukanmu. Aku dari keluarga Iskat dari klan dewa. Klan dewa kita menguasai seluruh alam semesta. Menerima bantuan dariku adalah kehormatanmu. Bersikaplah baik. Orang dari klan dewa itu menyebut dirinya Spot. Dia tersenyum dengan arogan. Klan dewa, kalian perampok alam semesta. Siapa yang menyukaimu? Mendengar Spot mengungkapkan identitasnya, wanita itu tidak senang. Dia menjadi marah, kalian klan dewa adalah tumor ganas di alam semesta yang luas. Kalian harus dibasmi. Wajah Spot menjadi gelap. Beraninya kalian menginginkan kehancuran klanku. Klanku telah menyerbu setengah dari alam semesta yang luas ini. Klanku akan menguasai seluruh alam semesta. Beruntunglah kalian bahwa aku menyukaimu. Jika kalian tidak berperilaku baik, jangan salahkan aku. Aku tidak akan patuh bahkan jika aku harus mati. Teriak wanita itu. Xian mendengar pria itu mengatakan bahwa dia dari klan dewa saat dia bergegas pergi. Dia berhenti. Bro, kamu seharusnya tidak mencampuri urusan orang lain. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu ikuti. Spot tampaknya telah menemukannya sebelumnya, mengirimkan pesan jiwa. Baiklah, kamu harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat aku masih sibuk. Atau, aku tidak akan takut menghancurkan jiwamu terlebih dahulu dan kemudian mengambil originmu yang menyala-nyala. Tolong aku, wanita itu meronta. Dia tidak bebas untuk melihat-lihat, jadi dia tidak mengenali Xian. Mendengar Spot, dia bereaksi, berteriak, dan meminta bantuan. Pikiran Xian berkelebat. Dua api hantunya perlahan berubah menjadi miniatur tubuh aslinya. Mereka bergoyang, terbang menuju titik berkumpulnya api. Kau dari keluarga Iskat dari klan dewa. Xian mengirim pesan jiwanya. Kau tahu gelarku tetapi masih berani mendekat. Kau punya nyali. Spot bergoyang, sosoknya tampan secara alami. Dia mengangkat alisnya yang panjang, menunjukkan wajahnya yang sombong. Oh, kau menjadikan origin yang menyala sebagai rekan jiwamu. Bagus juga, kau hanya memiliki langit pertama alam dewa ethereal, tetapi kau berani menggangguku. Mau mati. Xian memasang wajah pucat, tidak menjawabnya, dan hanya menatap mereka berdua. Sosok yang berubah menjadi wanita itu hanya sebesar tangan. Namun, dia memiliki fitur wajah yang halus disertai dengan tubuh yang seksi. Rambutnya yang panjang mengalir seperti air terjun. Dia tampak seperti peri dalam mimpi orang-orang. Tidak heran mengapa Spot dari klan dewa telah melepaskan naluri binatangnya dan memaksanya untuk melakukan hubungan jiwa dengannya.
Kamu hanya memiliki langit pertama dari alam dewa ethereal. Mendengar Spot, wanita itu merasa kecewa. Dia mendesah, berbicara dengan enggan. Kamu harus pergi. Kamu tidak dapat membantuku. Jangan ikut campur. Api surga dapat saling menyerap. Aturan ini juga berlaku untuk makhluk yang telah menyatu dengan asal yang menyala-nyala. Di ruang ajaib ini, selama dia dapat menghancurkan jiwa orang lain, dia dapat mengambil asal yang menyala-nyala yang telah diserap orang lain dan menggabungkannya dengan jiwanya sendiri. Jadi jika Xian bertemu dengan makhluk apapun di sumber kekuatan Upanishad yang luar biasa ini, itu tidak selalu merupakan sesuatu yang baik untuk dirayakan. Jika alam tidak terlalu jauh satu sama lain, dia bisa relatif aman. Namun, jika alam mereka memiliki celah yang besar, yang kuat akan memiliki pikiran jahat. Dia akan menghancurkan jiwa prajurit yang lebih lemah untuk mengambil asal yang menyala, yang akan memperkuat jiwanya sendiri. Tentu saja, tidaklah baik bagi prajurit untuk menyerap lebih banyak asal yang menyala. Dia harus menemukan aura yang cocok untuk diserap. Jika tidak, itu akan memberinya efek balasan. Ketika wanita itu mendengar bahwa Xian hanya memiliki langit pertama alam dewa halus, dia berasumsi bahwa dia bukanlah lawan yang setara dengan Spot. Jika dia terlibat, Spot akan membunuhnya dan mengambil asalnya. Biarkan aku memeriksa apakah asal yang menyala-nyala cocok untukku atau tidak. Spot tersenyum. Gelombang energi jiwa yang halus seperti jaring memanjang darinya menuju jiwa Xian. Enyahlah. Jiwa Xian berkedip-kedip. Aura sedingin es muncul dari jiwanya, yang dingin sampai ke tulang. Aura itu memiliki warna biru samar seperti kepingan salju yang jatuh. Spot merasa dingin. Dia mengerutkan kening, merenung selama beberapa detik. Tiba-tiba, dia berteriak ketakutan, menatap Xian. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Jiwa Xian mengandung 10 aura origin yang menyala-nyala. Aura itu sama sekali tidak murni. Meskipun Xian berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, Spot masih bisa merasakan sesuatu. Dia terpukul keras. Kau, berapa banyak orang yang telah kau bunuh di sini? Mata Spot menunjukkan rasa takutnya. Jiwanya menggigil saat dia ingin mundur. Lupakan saja, aku mengalami hari yang buruk melihatmu di sini. Aku akan menyerahkan wanita itu padamu. Dia mengira bahwa 10 aura origin yang menyala-nyala dalam jiwa Xian adalah hasil dari pembunuhan dan perampokan para prajurit oleh Xian dengan origin yang menyala-nyala di tempat ajaib ini. Namun, dia sendiri telah melakukannya. Setelah bertahun-tahun berkeliaran di tempat ini, dia baru saja membunuh 2 jiwa untuk mengambil 2 api yang berbeda. Karena jiwa Xian memiliki 10 api yang berbeda, Spot berpikir bahwa dia sangat jahat. Meskipun Xian berada di alam yang rendah, Spot tetap ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang sangat jahat. Wanita itu terperanjat. Dia menatap Xian dengan tidak percaya karena dia merasa sangat kedinginan. Dia tahu betapa berbahayanya dan menakutkannya Spot, dan karakter seperti itu harus mundur melihat Xian, seorang pejuang dengan alam yang lebih rendah. Meninggalkannya padanya, itu. Wanita itu secara naluriah berasumsi bahwa Xian bahkan berkali-kali lebih brutal daripada Spot. Dia merasakan keputusasaan merayapi tubuhnya. Di matanya, jika Spot adalah serigala, Xian adalah eksistensi setingkat naga yang brutal. Setelah Spot mengatakan itu, dia langsung pergi. Wanita itu merasa kecewa tak berdaya. Dia pikir dia baru saja lolos dari sarang serigala dan sekarang, dia jatuh ke mulut harimau. Melihat Xian, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia memiliki pikiran yang sama dengan Spot. Dia berasumsi bahwa 10 api surga di origin milik Xian adalah hasil perburuannya terhadap para ahli. Dia tidak yakin seberapa jahatnya Xian. Bahkan Spot harus melarikan diri meskipun memiliki alam yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa lolos dari bencana ini dengan nasib buruknya? Jika kamu adalah anggota keluarga Iskat dari klan dewa, kamu tidak boleh pergi. Jiwa Xian tiba-tiba berubah. Lapisan api biru dengan aura dingin melesat ke arah Spot. Spot hendak berlari. Wajahnya berubah saat jiwanya berubah menjadi api yang melesat ke tepi area Upanishad kekuatan api. Kekejaman Xian membuat Spot takut. Dengan satu tingkat perbedaan antara alam mereka, dia cukup sombong untuk menyerang Spot. Dalam pikiran Spot, Xian adalah pembunuh yang terampil. Spot tidak berniat untuk berkelahi.
Dia hanya ingin pergi dari sini secepatnya. Api dingin yang dingin itu bersinar dalam lingkaran biru. Awalnya, api itu seperti api kecil. Hanya dalam sekejap, api itu membesar secara besar-besaran. Api biru redup itu menyala di depan Spot. Api itu tiba-tiba meledak dengan cemerlang dengan aura dingin yang menusuk tulang yang memenuhi area itu dan membekukannya. Jiwa Spot membeku. Dia berubah warna, berbicara dengan marah. Bung, jangan terlalu kasar. Aku telah menyerahkan gadis itu padamu. Apa lagi yang kau inginkan? Sambil berbicara, dia mendesak energinya yang menyala-nyala. Dua api melesat keluar dari pupil jiwanya. Api itu berputar seperti naga yang berpatroli di sekelilingnya untuk membersihkan energi dingin yang dilepaskan Xian. Spot terkejut. Dia menyadari bahwa api yang telah dipadatkannya dapat membakar penghalang Xian dengan mudah. Dia berhenti dan berpikir. Kekuatan utama Xian bukanlah api. Dia tidak mengolah api surga, yang menyatu, membentuk jiwanya. Terlebih lagi, dia tidak pandai bertarung dengan jiwa. Jadi, ketika dia melepaskan energi yang sangat dingin, dia tidak bisa melukai Spot. Sambil mengerutkan kening, dia terus mengumpulkan lebih banyak energi. Api biru tua lainnya melesat keluar dengan kesadaran jiwanya, menutupi Spot. Kali ini, Spot melayang di tempatnya, membuka mulutnya untuk menyemburkan bola api oranye merah. Bola api itu segera berubah menjadi burung phoenix yang menyala, yang kemudian memadamkan api biru Xian secara langsung. Spot menyeringai jahat. Oh, baiklah, bejana kosong yang paling berisik. Dasar bajingan, kau mengagetkanku. Dia berhasil melenyapkan dua serangan Xian begitu saja. Spot tidak ingin pergi lagi. Dia tertawa jahat. Tidak heran mengapa kau menjadikan Origin yang menyala-nyala sebagai rekan jiwamu. 10 api surgamu tidak harmonis. Dasar sampah. Kupikir kau benar-benar tangguh. Wanita itu tercengang, menatap Xian dengan aneh. Dia juga mengira Xian kuat. Kalau tidak, Spot tidak perlu pergi secepat itu. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa serangan Xian bisa dilenyapkan dengan mudah. Pada saat ini, karena Spot tidak ingin pergi lagi, dia samar-samar mengerti sesuatu. Melihat Xian, wanita itu tampak menghina. Kau tidak cukup kuat dan wilayah kekuasaanmu tidak terlalu dalam. Kau berani membuat kekacauan. Oh, kau membawa dirimu ke dalam masalah yang mematikan. Wanita itu marah, melotot ke Xian. Kau membuat Spot takut. Kau hanya perlu berdiri di sana dan berpura-pura menjadi jagoanmu. Spot akan lari. Kau dan aku pasti bisa lolos dari ini. Kenapa kau ingin pamer seperti itu? Sekarang kelemahanmu terbongkar. Kau menyeretku ke dalam nasib buruk bersamamu. Dasar bodoh. Wanita itu mengumpat Xian dalam hati. Wah, 10 api surga yang berbeda dari Origin. Haha, kali ini aku beruntung. Aku tidak hanya menemukan gadis cantik untuk melakukan hubungan jiwa, tapi aku juga mendapatkan apinya. Haha, aku sangat senang. Spot tertawa gembira, mendekati Xian. Burung phoenix api yang telah dia keluarkan melebarkan sayap dan membuat lengkungan indah di udara, melepaskan gelombang api dan panas yang membakar. Burung phoenix api itu mendekat. Ia membesar. Sayap burung dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan sekarang berubah menjadi ular api, yang memang tampak indah dan menakutkan. Itu adalah serangan yang dapat membakar jiwa. Jiwa Xian berubah lagi, memanggil api surga lainnya. Dengan kekuatan api petir pemadam dunia, energi yang dilepaskan adalah petir. Api itu sekarang menjadi kunci untuk membuka guntur dan kilat yang membakar. Semua diarahkan ke burung phoenix api itu. Lingkaran cahaya yang menyilaukan dari benturan itu meluas di tempat ajaib ini. Burung phoenix yang menyala-nyala itu berkelok-kelok. Bulu-bulunya menyemburkan api yang brutal. Ia tidak takut dengan energi api petir pemadam dunia saat burung itu melintasi lapisan petir untuk mendekati Xian. Aura yang menyala-nyala ini memiliki halilintar. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Spot sangat gembira dan berteriak, jika prajurit yang mengolah kekuatan petir Upanishad berhasil menyatukan api surga semacam ini dengannya, ia akan mencapai hal-hal besar. Sayang sekali kalian orang-orang bodoh tidak dapat mengembangkan kemampuan supernaturalnya. Spot tertawa, jiwanya berubah ketika api keluar dari matanya, yang benar-benar tajam seperti logam dengan energi api yang mengerikan. Xian terus-menerus mengubah serangannya. Dia telah menggunakan ke-10 jenis api surga. Namun,
dia masih berada di posisi yang lebih rendah. Dia harus terus bergerak untuk menghindari serangan spot yang ganas. Kesepuluh api surga dengan aura origin telah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Bagaimanapun, Xian tidak pernah berusaha untuk mengembangkan jiwanya. Pemahamannya tentang origin tidak cukup dalam sehingga serangannya terbatas. Dia tidak dapat meningkatkan kekuatan sejati dari kesepuluh api surga ke batas atas. Kelemahan karena memiliki kekuatan yang tercampur dan tidak murni terungkap saat ini. Sementara itu, origin yang menyala-nyala milik Spot jujur dan sangat murni. Meskipun api Xian berbeda, dia harus terus mundur. Itu adalah pertama kalinya Xian menggunakan jiwanya untuk bertarung. Namun, dia tidak dapat benar-benar menggunakan kemampuan api yang berbeda. Dia tahu kesalahannya sekarang. Dia duduk di atas tumpukan harta, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Wanita itu melihatnya berjuang keras, wajahnya lebih meremehkan. Dia ragu-ragu sejenak, melihat sekeliling. Dia terkejut menyadari bahwa dia harus mengambil kesempatan ini saat Spot sedang berkonsentrasi pada Xian. Dia diam-diam terbang mundur, mendekati tepi titik kumpul kekuatan api Upanishad. Dia tidak peduli apakah Xian bisa selamat atau tidak. Di matanya, Xian adalah orang bodoh. Jelas bahwa kompetensinya hanyalah sampah dan dia berani memprovokasi Spot dengan itu. Akhirnya, dia harus menerima hasil seperti itu. Dia tahu Xian bukanlah lawan yang setara dengan Spot, jadi dia harus menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Awalnya, dia bergerak perlahan dan kemudian mempercepat, berubah menjadi api yang menembak lembut untuk melarikan diri. Haha, wah, aku selalu memperhatikanmu. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Spot tersenyum puas. Asal-usul dan kecantikan, aku ingin memiliki keduanya. Tetaplah di sini dan perhatikan. Setelah aku selesai dengan bocah bodoh ini, aku akan bersenang-senang denganmu. 10 api keluar dari pupil Spot, yang telah memicu beberapa kekuatan magis di area ini. Setiap api mulai membentuk penghalang api yang ditambahkan dengan jiwa Spot. Ketika wanita itu menerobos penghalang, dia merasa seperti sedang menabrak gumpalan kapas, yang mencegahnya melarikan diri. Dia berbalik, melotot ke Spot dengan marah. Berpikir sejenak, dia memutuskan dan berteriak, "Hei bodoh, kau dan aku harus menyerangnya. Kita akan bergandengan tangan. Bahkan jika kita harus mati, kita harus mengulitinya." Wanita itu marah. Dia tidak berpikir untuk pergi lagi. Dia berbalik, bibirnya yang indah bergetar. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api yang menyilaukan. Bola api ini berwarna ungu muda dengan api yang luar biasa. Bola api itu berputar di langit, membuat lengkungan ungu yang indah dan mengarah ke punggung Spot. Xian menatapnya dan merasa segalanya menjadi lebih menarik. Menggunakan jiwa yang sama sebagai sumber energi untuk bertarung bukanlah hal yang familiar baginya dan dia tidak bisa menggunakan kemampuan origin yang menyala-nyala yang lebih kuat. Karena dia telah menggunakan jiwa yang sama untuk bertarung, dia telah menyadari kesalahannya. Jadi, meskipun dia membuang lebih banyak waktu, dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini. Dia mulai menggunakan jiwa inangnya. Pikirannya berubah. Sementara jiwa yang sama masih terlibat dalam pertempuran dengan Spot, jiwa inang Xian mengambil tindakan. Sebuah pikiran dengan kekuatan niat kematian yang sunyi mengalir keluar dari jiwa inangnya seperti banjir yang membawa bencana. Kehendak kematian yang dapat mengacaukan jiwa meluap kemana-mana darinya sebagai intinya. Itu menyerbu ke arah Spot hanya dalam sekejap mata. Saat bertarung dengan jiwa yang sama milik Xian, Spot tiba-tiba merasa takut. Dia terpukul, jiwanya terpelintir dan menggigil. Tiba-tiba, dia mendapat firasat putus asa bahwa dia akan mati di sini. Seketika, dia tahu apa yang baru saja terjadi. Dia berubah warna karena ketakutan. "Kau, jiwa inangmu jauh lebih kuat daripada jiwa pendampingmu." Spot sangat menyesal. Dia akhirnya tahu bahwa Xian belum menggunakan kompetensinya yang sebenarnya untuk bertarung dengannya. Jiwa pendamping itu rupanya adalah kemampuan terburuk Xian. Dan Spot sekarang tahu alasan mengapa Xian tidak menganggap asal yang menyala sebagai kekuatan utamanya Upanishad. Bukan karena Xian bodoh. Dia hanya punya pilihan yang lebih baik. Dia menyesal bahwa dia akan mendapat masalah besar kali ini. Dia berteriak, "Aku anggota keluarga Iskat di klan Dewa. Jiwaku tercatat di klan. Jika aku mati, klanku akan segera mengetahuinya.
Mereka akan memburumu. Dimanapun kau berada, kau tidak dapat melarikan diri dari kejaran keluarga Iskat kami. Spot tampak kuat, tetapi dia lemah saat dia mulai menggunakan latar belakangnya yang kuat untuk mengancam orang lain. Xian tidak mengubah wajahnya, berbicara dengan tenang. Aku akan membunuh anggota keluarga Iskatmu. Jika aku tidak tahu kau dari keluarga ini, aku tidak akan mencampuri urusan orang lain. Kekuatan Upanishad Xian berubah untuk kedua kalinya. Swoosh! Sebuah bilah ruang mengembun, menebas ke arah jiwa Spot. Diserang oleh kekuatan kematian Upanishad, kekuatan Upanishad-nya menjadi tidak teratur. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk melawan. Karena dia berkonsentrasi pada pertempuran dengan rekan jiwa Xian, jiwanya tidak berdaya. Swoosh! Jiwa Spot terbelah dua oleh bilah ruang. Bilah ruang terus memotongnya. Setelah beberapa detik, jiwa Spot terpotong-potong menjadi banyak bagian. Spot meninggal di tempatnya. Wanita itu berbalik untuk membantu, si tolol kecil. Xian melihat bahwa dia berubah warna karena ketakutan dengan kesan yang dalam dan menakutkan.